tidak menjadi kenyataan tadi, karena memang di laga sebelumnya, di laga pada tadi sore sempat terjadi sedikit percekcokan Seva. Ya, kita nantikan apa keputusan yang terjadi. Sepertinya memang ada keputusan yang dilakukan oleh asisten wasit 2 Alexander da Costa. Betul. Dan ada juga kita lihat protes keras dari para pemain PSM terhadap Alessandro da Costa. Iya. Dan juga kita lihat ada adu argumen juga antara Sebay dengan para pemain PSM Makassar. Kita nantikan apa sebetulnya yang terjadi. Betul, apakah akan menjadi penalti atau justru pemain Pusam melihatnya ini sebagai sebuah pelanggaran. Namun apabila dilihat dari tingkat emosional dan juga gesture yang ditunjukkan oleh para pemain PSM, nampaknya wasit tidak berpihak terhadap Juku Eja, Seva. Sekilas. Iya, masih kita nantikan. Kita belum bisa melihat secara jelas apa yang terjadi. Ada argumen Markus dan juga Nasir harus lebih tenang. Kita lihat posisi dalam situasi kritis memang menguras emosi, profesionalisme pemain memang juga dibutuhkan terjadi menghadapi situasi seperti ini. Betul. Attitude pemain kita lihat dalam kondisi yang sudah kelelahan yang memuncak, dan kita lihat cukup bekerja keras Markus mencoba menenangkan. Betul. Kita juga pemainnya. Iya, kita juga masih menantikan sebetulnya apa yang terjadi, karena nampaknya kedua tim juga sama-sama tidak mau dirugikan. Dan menurut saya wasit belum mengeluarkan keputusannya. Dan kita lihat ada diskusi antara da Costa dan juga wasit Jumadi Effendi. Masih kita nantikan di waktu yang semakin krusial memang. Dan dalam situasi seperti ini memang harus ada diskusi yang cukup intens antara wasit dan juga asisten wasit. Dan kita lihat ada instruksi dari Jumadi meminta agar pemain agak sedikit menjauh. Ya. Ya, kita saksikan Al Sebay beberapa kali. Kali ini Kurniawan Karman kita saksikan. Kurniawan harus lebih tenang. Ya, ada di sini juga dibutuhkan ketegasan wasit juga dalam posisi siap mengamankan pertandingan, membuat hasil lebih kondusif. Betul, Seva. Dan apabila laga ini berlangsung normal-normal saja, saya rasa pertandingan sudah selesai dengan hasil seri. Tadi kalau mungkin sore hari Seva masih mengingat bahwa percekcokan itu terjadi pada menit ke-60 sekian ya, Seva. Iya. Di malam ini justru di menit-menit akhir. Jadi kita lihat instruksi dari kapten kesebelasan Markus yang meminta untuk pemain menyerahkan seluruhnya kepada dirinya sebagai kapten untuk berkomunikasi dengan wasit. Iya. Ya, dalam kondisi seperti ini memang dibutuhkan ketenangan, kesadaran dan juga kedewasaan dalam menerima dan melihat situasi. Kita lihat komunikasi antara Jumadi dan juga da Costa terjadi. Apa yang terjadi kita lihat? Nampaknya wasit juga jadi semakin ragu-ragu karena diintimidasi. Saya rasa wasit akan memberikan hadiah tendangan penalti bagi tim tuan rumah, Seva. Ya, ada kemungkinan seperti itu melihat saran dari asisten wasit da Costa. Dan saya rasa Alexander da Costa juga cukup bersabar. Ya, Alexander da Costa ini sekilas memang mukanya mirip-mirip orang-orang Portugis begitu, Seva. Iya. Memang berasal juga memiliki darah Timur Leste ataupun Nusa Tenggara. Betul. Memang Alexander da Costa ini berdarah dari Nusa Tenggara. Ya, ini sangat alot, Seva. Ya, apapun itu sebetulnya memang keputusan tetap ada di tangan wasit, dan diskusi juga sudah dilakukan antara Jumadi dan juga da Costa. Sudah saat ini kita lihat, berharap terjadi ketenangan dan menerima apapun memang keputusan wasit. Meskipun juga kita tidak melihat secara jelas kejadian apa sebelumnya, karena memang bola mengalir juga dalam kondisi begitu cepat dan sudah melewati waktu minimal 5 menit dari injury time yang diberikan oleh wasit Jumadi Effendi. Ya. Harus segera memberikan keputusan. Saya kira memang wasit Jumadi Effendi setelah selesai berdiskusi sudah mulai beranjak ke tengah lapangan. Ya, memang indikasi dari perpanjangan waktu 5 menit saja itu juga sudah merupakan kerugian, dan kita saksikan. Ya, hampir sama dengan laga pada sore tadi, mungkin ada sedikit dorongan. Kesekian kembali dalam Jadi mana yang menjadi pusat
adu argumen antara para pemain. Ya, sebetulnya Ya, tidak ada ini hal yang ya, mungkin ini yang dipermasalahkan. Karena memang meskipun kita lihat juga ini ada kejadian yang natural, bola yang mengarah kepada tangan dari Boman Aime. Kalau ini kita lihat sebuah gerakan yang 50-50, tidak ada unsur kesengajaan untuk mencegah, dan bola mengarah kepada posisi Boman Aime dalam kondisi yang masih terjatuh. Ya. Sulit sekali, dan kita lihat apa yang terjadi. Saya rasa ada penonton yang ingin mencoba masuki lapangan. Ya, ASL Mania tadi kita saksikan memang ada dua momentum yang menyebabkan wasit ingin membuat keputusan. Yang pertama adalah ketika salah satu pemain Pusam dijatuhkan oleh Boman Aimi. Yang kedua adalah ketika M. Robi terjatuh dan bola itu memantul. Nampak memang sedikit mengenai lengan dari Boman, namun menurut saya itu mengenai dengkul dari Boman. Iya, kalau memantul sebetulnya itu ada gerakan natural, sebuah gerakan ball to hand yang memang sulit untuk dihindari. Tidak ada gerakan upaya untuk memainkan bola dengan tangan, dan sekali memang dia mungkin ada supporter yang coba menerobos, dan menjadi tugas dari aparat keamanan tentu saja sebagai pihak penyelenggara untuk menjaga ketertiban, menjaga keamanan situasi kondusif di lapangan. Dan lagi-lagi memang kita lihat harus bekerja lebih ekstra aparat keamanan, tentu saja dengan kerja yang lebih elegan, tentu saja untuk tetap dalam kondisi yang lebih baik. Ya, dan juga ASL Mania, itu ya, tetaplah bersama kami. Kita masih menantikan keputusan apa yang akan diambil oleh wasit, karena memang waktu juga sudah lewat dari yang seharusnya. Tadi tambahan waktu adalah hanya 5 menit saja. Tidak masalah, aman aja, tolong ketua supporter aman aja ya. Ya, tidak masalah, aman aja, tolong semuanya. Yang kecil tolong diamankan, aman, tetap menunggu. Ya, ini insiden pertama sudah digubris oleh wasit, dan setelah M. Robi tadi kita saksikan berbenturan dengan Jayusman Triasti, ada bola yang memang memantul ke arah lengan dari Boman. Ya, ini sebenarnya tidak masalah. Nah, setelah ini, Seva, betul. Ya, mengenai dengkul, jelas sekali. Dan nampaknya ada pantol yang terus berteriak di sisi lapangan. Dan satu hal yang cukup baik kita saksikan, seorang Alexander Da Costa stay cool. Seva tidak menunjukkan reaksi apapun. Iya, Ya. sebuah situasi yang krusial terjadi di akhir pertandingan. Kita lihat Betul, dan masih nampaknya belum selesai. Kita lihat ada argumen antara pemain PSM dengan wasit Jumadi Effendi. ya, Seva, nampaknya apabila kita melihat gelagatnya akan diberi tendangan penalti untuk Pusam. Ada kemungkinan memang satu dari 3 kejadian yang terjadi tadi hasil dari tayang ulang. Kejadian pertama ada benturan, ada Wahyu dan juga Boman. Lalu kedua adalah tendangan dari M. Robi, Ya, dan sempat juga terlihat bola mengarah kepada Boman. Meskipun kita belum secara jelas melihat kejadian manakah yang akhirnya membuat Da Costa memutuskan memberikan saran kepada Jumadi Effendi. betul, Seva. Ya, tentu saja ini adalah kerugian yang cukup besar bagi PSM yang menginginkan untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Karena memang praktis, apabila PSM katakanlah bermain seri pada malam hari ini, otomatis posisi dari Persela akan tergeser dan PSM akan memiliki poin 26, tetap kokoh di posisi keempat, tinggal mempertahankan posisinya untuk bisa menghadapi Kukar di laga Iya, kita terakhir. lihat emosional Samsul sempat ditahan, kita lihat dihadang oleh Boman. Emang kita lihat Ya, ini adalah sebetulnya sangat disayangkan sifat dari Samsul, karena memang sebetulnya Samsul menjadi man of the match pada malam hari ini. ya harus lebih ditenangkan
kita lewat Samsul, bahkan oleh Iqbal Samad. Boman Naime agak lepas kontrol, kita lihat Samsul cukup emosional melihat kejadian seperti ini. Ya bahkan kita lihat Rashid Bakri sang juniornya bisa menenangkan Samsul Herudin. Dan terlihat begitu emosional memang kalau kita melihat bagaimana Samsul bekerja begitu keras, tampil luar biasa. Namun ya inilah dia situasi yang memang juga harus diterima oleh setiap pemain ketika keputusan sudah diambil oleh wasit. Betul. Ya, dan memang benar seharusnya terjadi. Seva sudah beristirahat kali sekarang sih. Ya, dan juga nampaknya Markus lebih berlapang dada menerima keputusan wasit ini. Saya rasa betul Seva akan diberikan tendangan penalti. Dan apabila Pusam memenangkan laga pada malam hari ini, maka poin Pusam akan berubah menjadi 24 dan berhasil menggeser posisi dari Persiram Raja 4 di klasemen grup timur di peringkat ke-7. Ya, sementara Samsul sudah ditenangkan tadi oleh rekan-rekannya. Masih ada sisa-sisa amarah dari seorang Samsul, sang pencetak gol bagi PSM. Ya.